juga. Khusyuk itu seperti itu, lahir dari dalam jiwa kita. Tiba-tiba sekonyong-konyong tuh, kalau semuanya sudah kita buang, kalau semuanya sudah kita buang aja. Hidup di dunia ini kan sebenarnya tugasnya itu hanya satu, membuang. Jadi kalau ditanya ibadah yang sebenarnya itu apa, ya ibadah membuang, itu saja. Membuang aja. Artinya tidak terikat dengan sesuatu, punya tapi jangan merasa punya. Itu aja. Itu ibadah yang sebenarnya. Jadi kalau ibadah tapi kepemilikan, rasa memiliki, rasa keterikatan masih ada, ibadah kita tidak akan sempurna. Kita tidak akan bisa beribadah dengan benar. Itu udah pasti gitu. Makanya coba lihat gaya kita ibadah, cara kita ibadah seperti apa. Karena begitu banyak numpuk, merasa punya ini, merasa memiliki ini, numpuk semuanya dalam alam fikir kita, numpuk semua di dalam hati kita. Anda ketika masuk ke dalam salat sajadah Allahu Akbar, karena semuanya itu ada di dalam diri Anda, numpuk di sana, masuk di sana, tinggal Anda tinggalkan semuanya, muncul satu persatu, menyeruak, dipikirkan ini, diingat ini, banyak yang nggak pernah Anda pikirkan ketika Anda sholat, ketika Anda beribadah, muncul satu persatu. Kenapa? Karena hadir di sana. Nah ini harus dibuang, dilempar itu. Baru kamu bisa apa? Bisa khusyuk, bisa hadir di hadapan Allah. Kalau tidak, nggak mungkin, mustahil Anda bisa apa? Beribadah dengan benar. Makanya membuang, melepaskan sesuatu, ini puncak ibadah yang sebenarnya. Ini kita baru masuk kepada pembahasan tentang masalah patung ini, wayang ini sebenarnya yang mau kita bahas. Tapi oke, kita akan, ini pendahuluannya, mukaddimahnya. Kenapa sebenarnya wayang atau patung itu dianggap sesuatu hal yang haram dan harus dihancurkan oleh sebagian orang, sebagian golongan. Ya penyebabnya tidak lain karena pendapat mereka itu tadi yang didasarkan dengan hadis Nabi. Lalu bagaimana pendapat saya tentang masalah ini? Pendapat saya jelas bahwa Islam itu tidak pernah menentang masalah seni. Seni apa saja. Islam itu jamilun, Islam itu senang kepada keindahan, senang benar Islam itu, Pak. Lembut itu Islam, namanya aja Islam. Kelembutan itu Islam. Hal-hal yang lembut, hal-hal yang membawa orang kepada kasih sayang, itu sangat didukung oleh Islam. Islam itu tidak anti dengan hal-hal yang seperti itu. Salah Islam yang seperti itu. Salah. Tetapi harus diingat bahwa Islam tujuannya jelas, yaitu bagaimana orang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu harus diingat. Itu menjadi formula utama dari Islam. Artinya dunia ini hanya media. Ini harus kita ingat benar ini. Dunia itu hanya media. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana manusia itu kembali kepada Tuhan. Jadi kalau dunia ini hanya media, sedangkan tujuan utama adalah manusia bisa kembali kepada Tuhannya, menyadari tentang Tuhannya, bisa mentauhidkan Tuhannya, maka apapun juga yang ada di alam dunia ini diperbolehkan oleh Allah selama itu bisa mengantarkan orang kepada Tuhannya, bisa mengantarkan orang ingat kepada Tuhannya. Jadi yang haram yang mana? Yang haram ketika sesuatu ini membuat kita lupa kepada Tuhan. Itu saja intinya. Itu yang dilarang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu membuat Anda lupa kepada Tuhan, ini dilarang. Kenapa kemudian domino itu dilarang?
dilarang karena bisa membuat orang lupa kepada Tuhannya. Tapi kalau Anda main domino, kemudian Anda main joker, Anda main catur, kemudian Anda bisa ingat sama Tuhan, insya Allah jadi ibadah bagi Anda. Jadi ibadah bagi Anda. Tapi kalau domino, main joker, bisa membuat Anda lupa, larut dengan permainan Anda. Ini yang dilarang. Larut dengan permainan. Dilarang bukan berarti haram ya. Bukan. Di dalam Al-Quran itu ada istilahnya apa? Lagun. Satu permainan yang sia-sia. Ini dilarang, tapi bukan haram. Jadi beda antara dilarang dengan tidak dianjurkan. Masuk pada pelarangan apa? Pelarangan akhlak, bukan pelarangan fikih. Sebaiknya tinggalkan. Jangan. Kenapa? Karena bisa merupakan tujuan utama Anda. Itu saja. Seperti orang yang lagi mau berjalan, misalnya anak mau pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Di tengah jalan dia lihat ini dan itu. Bapaknya udah bilang, jalan kamu ya, pergi ke sekolah. Memang tujuannya dia mau pergi ke sekolah. Lalu kemudian dia asyik dengan apa yang ada di sekitarnya. Lihat ada Sarimi lagi bermain, duduk dulu nonton. Kemudian ada penjual obat di situ lagi memperagakan sesuatu, duduk dulu. Asyik, dia akhirnya larut, dia lupa tujuannya. Ya begitu dengan kita, itu lagun namanya. Lagun satu permainan yang membuat Anda lupa kepada tujuan Anda. Ini yang dilarang. Jadi kalau misalnya sesuatu yang ada di alam dunia ini formula saya ajarkan kepada Anda memahami sesuatu. Ya, membuat Anda lupa kepada Allah, membuat Anda lupa kepada tujuan Anda, penciptaan Anda, kepada ibadah Anda. Berarti sesuatu tersebut dilarang. Lalu bagaimana dengan wayang? Wayang, kita kembali dulu kepada patung, baru kita masuk kepada wayang. Patung, kenapa kemudian Rasulullah di zaman itu melarang pembuatan patung? Melarang, mengharamkan pembuatan patung. Kalau memang hadis ini benar. Oke, kita belum masuk kepada apa? Penelitian tentang hadis ini. Kompleks dia. Oke, katakanlah hadis ini benar karena diriwayatkan di mana? Bukhari dan Muslim. Oke, kita terima. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, sekarang apa maknanya? Apakah serta-merta kita terima begitu saja? Harus dilihat dulu. Makanya banyak yang terjadi. Orang memahami sesuatu langsung pada buku hadisnya. Ini benar-benar apa? Benar-benar membuat masalah. Banyak keberislaman kita seperti itu. Langsung merujuk kepada buku hadis. Dia baca seperti ini langsung disebar sama dia. Langsung berdakwah, ini jangan begini. Bukan seperti itu kawan. Enggak, Islam bukan seperti itu. Kalau seperti itu mudahnya orang menjadi ulama. Betapa mudahnya orang menjadi ulama hanya dengan baca satu buku hadis. Kemudian langsung mengambil apa? Mengambil pemahaman, konklusi dari hadis yang ada langsung disebar. Ini yang sering banyak buat masalah ini. Banyak baru jadi mubalik itu mubalik. Lalu kemudian sudah langsung merujuk kepada hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Kemudian ini sebar sama dia. Haram-haramkan, banyak yang seperti itu. Banyak orang yang membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang kemudian melarang ini dan itu disebabkan kepada apa? Kepada yang seperti ini. Kawan, hadis itu kompleks, banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus diteliti. Sampai ulama itu membuat istilah-istilah di dalam apa? Di dalam hadis ya, karena kompleksnya hadis ini. Mustalahul hadis, rijalul hadis, Masya Allah, ini harus diteliti semua. Harus diteliti. Karena mereka sendiri merasakan itu. Ulama dulu merasakan kekompleksitasan masalah hadis. Kompleks benar, bermasalah benar ini hadis. Mudah untuk dipalsukan, mudah untuk dibuat-buat. Lain dengan Al-Quran. Lain dengan Al-Quran, otentik dijaga. Tetapi hadis, siapa yang bisa menjaga? Ucapan biasa, orang bisa membuat ucapan. Bisa. Bahkan Anda bayangkan, saya ceritakan kepada Anda. Orang yang membuat hadis palsu, terkadang itu bukan orang-orang bodoh. Bukan masyarakat biasa, orang awam. Tidak. Tidak. Bahkan ada orang ahli ibadah, orang alim bikin hadis palsu. Ribuan dia bikin. Ketika ditanya kenapa, dia bilang, sengaja saya bikin hadis palsu karena saya melihat masyarakat di tengah-tengah saya ini hidup tanpa arah. Saya sengaja bikin hadis-hadis untuk menakutkan mereka.
Apanya yang salah? Ini di dalam buku-buku hadis, Anda baca aja. Menceritakan, jadi membuat hadis palsu itu begitu mudah. Makanya di zaman Nabi aja kan seperti itu, sampai Rasulullah datang. Rasulullah datang mewanti-wanti para sahabatnya karena mendengar ada orang yang membuat hadis-hadis. Di zamannya Nabi sudah ada. Barang siapa yang membuat hadis dan menisbatkan itu kepada aku, kata Rasulullah, maka tempatnya di dalam neraka. Tujuannya apapun juga nggak boleh. Ini, untuk meneliti ini, bayangkan, apalagi kalau kemudian kita mempelajari masa penulisan hadis sepeninggal Nabi. Kapan hadis itu ditulis? Jauh sekali baru hadis itu ditulis. Sebelum-sebelumnya hadis itu nggak ditulis. Mereka hanya menghafal saja. Dan ini kan ada kemungkinan bisa apa? Bisa salah. Bisa ada yang tercecer, bisa dilupain. Nah, ini kompleks benar. Jadi jangan hanya merujuk begitu saja lalu kemudian ini yang disebarin sama orang. Sering orang salah paham. Tingkat pengetahuan itu sangat menentukan cara kita memahami sesuatu. Sangat menentukan itu. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin luas gerak keilmuannya dia, pengalaman keilmuannya dia, semakin apa? Semakin mendalam cara dia untuk memahami sesuatu. Makanya kalau Anda bawa satu hadis lalu Anda serahkan sama orang yang lulusan kelas 1, pemahamannya dia lain. Anda bawa kepada orang yang kelas 2 lain, bawa kepada yang kelas 3, bawa kepada profesor, kepada dokter lain pemahamannya. Apa yang membuat ini berbeda? Ini latar belakang keilmuannya mereka semakin luas, pengetahuannya mereka pelajari, akal mereka semakin berkembang. Ini menentukan. Belum lagi hadis itu, buku-buku hadis begitu banyak. Satu hadis yang Anda baca di sini bisa saja ada hadis yang berlainan, yang berlawanan dengan hadis ini. Ini bagaimana cara kita untuk mendamaikan hadis itu? Makanya jangan sederhana. Tidak mudah tuh mempelajari agama. Tidak mudah. Menjadi ustadz itu gak mudah sebenarnya. Tapi Masya Allah sekarang ini luar biasa. Allahu Akbar. Makanya gak salah kalau kata Sayyidina Ali, rusaknya sesuatu itu bukan dari luar, tapi rusaknya sesuatu itu dari dalam itu sendiri. Dimulai itu dari dalam, dari kepalanya. Dari kepalanya dulu tuh rusak. Artinya apa? Dari dalam Islam itu sendiri merusak. Pemahaman rendah kita. Ini yang merusak Islam itu sendiri. Jadi jangan salahkan orang yang ada di luar. Mereka itu hanya apa? Hanya memanfaatkan cara beragama kita. Itu saja. Mereka manfaatkan. Coba kalau kita ini punya pemikiran yang terbuka, punya pemikiran yang mendalam, gak mudah orang memanfaatkan kita. Gak mudah. Makanya jangan salahkan orang yang memanfaatkan kita. Salahkan kita yang tidak mampu memperbaiki, memperdalam pengetahuan kita. Ini. Jadi jangan mudah menyalahkan orang. Jangan mudah. Tapi coba kembali kepada diri kita. Angkat derajat diri kita. Angkat pemahaman diri kita. Jangan mudah untuk diadu domba. Jangan mudah untuk disalah-salahkan. Seperti itu. Baca satu buku, Masya Allah. Dianggap dunia udah milik dia. Agama udah milik dia. Sudah itu yang paling benar. Orang lain semuanya disalah-salahin. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini bukan ikhtilaf. Ini nizam. Ini pertikaian. Ini yang dilarang. Ini dilarang. Ilmu Anda, kalau misalnya punya ilmu, punya pengetahuan, Anda orang punya pengetahuan apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia semakin tunduk, semakin takut, semakin tawadhu. Kenapa? Ilmu itu cahaya nurun. Cahaya Allah identik dengan Allah. Sekarang kalau kau punya pengetahuan milik Allah, berarti Allah hadir di dalam dirimu. Allah hadir di dalam jiwamu. Sekarang kalau Allah hadir dalam jiwamu, lalu kemudian kau bisa sombong
Lalu bagaimana? Pengetahuan bisa ada dalam diri kita. Pengetahuan itu bukan hanya kepintaran, bukan hanya teori, tapi ilmu yang sebenarnya adalah bagaimana manusia menjadi semakin memahami hakikat dirinya, semakin dekat dengan Tuhannya, semakin memahami wujud yang punya ilmu. Itu dasarnya, itu memahami wujud yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya sadari itu punya Allah. Cahaya itu yang pertama kali kalau orang punya cahaya, menyinari siapa dulu? Menyinari orang atau menyinari diri sendiri? Harusnya menyinari diri dulu. Ketika Anda senterin diri Anda akan lihat tuh, lihat, ya Allah, kotor benar diri saya dengan ilmu kamu tuh. Kamu sinari diri kamu, ya Allah, ternyata kotor benar jiwa saya, hati saya, ya Allah, di sana masih ada sombongnya, ya Allah, di sana masih ada ria, hanya mengharap syuhrat, mengharap kemasyhuran, hanya ingin dipuji sama orang, hanya ingin mempertontonkan kepintaran, ya Allah, hanya ingin dunia saja, ya Allah, hanya ingin menarik simpati orang saja, ya Allah, hanya ingin dipuja sama orang, ya Allah, ternyata di sana ada sifat iri saya, ya Allah, ternyata di sana ada sifat syirik saya, ya Allah, di sana ternyata ada sifat sombonganku. Harusnya yang menyinari itu diri kita, ini orang lain, senternya diarahkan kepada orang lain, lalu dia berada dalam kegelapan dan merasa asyik dengan kegelapan, dia nikmati kegelapannya. Hati-hati, kegelapan artinya dunia, keakuannya kamu. Orang lain yang disenterin tuh, kamu buruk ya, tuh kamu musyrik ya, kamu bid'ah, kamu sombong, dia nggak tahu. Semua sifat-sifat yang dia kata-katain sama orang, dia yang paling mulia, paling besar lagi sama diri dia, kan begitu. Sinar itu harus menyinari diri kita dulu, baru kemudian tanpa harus kita arahkan kepada orang lain. Kalau kita sudah bersinar dengan sendirinya, dia akan terpantul kepada orang lain yang akan melihat, mencari Anda. Orang ini penuh dengan sinar, gak perlu Anda berbicara, saya sinar, gak perlu Anda kata-kata nama orang, Anda sebutin saya sinar, saya senter, gak perlu Anda cari orang untuk disenteri, enggak. Orang lain akan mencari Anda, orang lain akan datang kepada Anda, orang akan merasa butuh kepada Anda. Kenapa? Karena mereka sendiri melihat, mereka butuh kepada cahaya. Tapi terkadang cahaya yang sebenarnya, cahaya sejati itu tidak pernah mereka temukan. Mereka melihat bahwa kita pun mirip dengan mereka, ada kemiripan, hanya bedanya keburukan kita bungkus dengan kebaikan. Mereka lebih jujur, lalu kejujurannya mereka kita manfaatkan untuk menjual diri kita. Ini sebenarnya kita lebih buruk di mata Allah. Kenapa? Karena kita tahu, tapi kita tidak pernah mengamalkannya. Lebih buruk. Ini namanya jahil murakkab. Kalau mereka mungkin orang awam tidak tahu apa-apa, tapi ketidaktahuannya mereka sangat basit, simple, sederhana, tidak bercampur dengan tujuannya yang lain di sana. Mereka polos ngikutin ustadznya aja. Saya ini ajarin ustadz, saya mau benar, tapi kemudian ustadznya yang manfaatin mereka karena ustadznya belum bersih jiwanya, dimanfaatin untuk tujuan jangka pendeknya, tujuan dunianya. Dia anggap dia sudah, orang-orang awam, orang-orang biasa menganggap bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang benar karena ngikutin ustadznya, tapi mereka tidak sadari bahwa ternyata mereka dibawa kepada sesuatu hal yang merusak. Ini makanya kenapa kata Rasulullah, perbaiki diri mulai dulu dari dirimu. Ku anfusakum, dirimu dulu. Kalau dirimu udah benar, insya Allah benar untuk alam sekitarmu. Tidak perlu kitanya harus membenarkan orang, gak perlu itu. Orang sendiri yang akan benar ketika melihat diri kita. Yakin itu. Karena kebaikan itu selalu menular. Kebaikan yang benar, kebaikan yang sejati
memperbaiki orang dengan benar juga. Tapi kalau bercampur dengan sesuatu, baik bercampur keburukan, hasilnya juga imitasi. Luarannya aja yang kelihatannya baik, tapi dalamnya imitasi. Tapi dalamnya rusak, buruk. Hati-hati. Oke, kembali lagi kepada masalah patung pewayangan ini. Jadi gimana? Apa yang harus dilakukan? Oke, harus periksa dulu hadisnya. Katakanlah ini sahih, Bukhari, Muslim. Nah, sekarang kita harus lihat kondisi zaman di mana Rasulullah itu hidup, pelarangan ini muncul seperti apa. Lihat, patung pada zaman Rasulullah itu diapain nama mereka? Mereka menjadikan patung itu sebagai apa? Ternyata kalau kita telusuri, kita pelajari patung, pembuatan patung, seni patung pada saat itu jadi alat media untuk apa? Untuk menyembah. Jadi orang-orang ya membuat patung, buka tuh tempat seni patung, pembuatan patung itu tidak lain untuk apa? Untuk disembah. Jadi kalau ada orang yang mesan patung, ya itu untuk apa? Untuk disembah, bukan dijadikan perhiasan, bukan. Makanya kenapa Rasulullah melarang? Jangan. Kenapa? Karena bisa dijadikan alat untuk menyembah. Bukankah Anda pernah dengar ketika Rasulullah masuk Fathul Makkah, menang? Ketika Rasulullah masuk ke dalam Baitullah, Rasulullah melihat di dalam Baitullah itu begitu banyak patung, dari yang besar sampai yang kecil. Rasulullah robohkan, Rasulullah hancurkan. Itu jadi alat pencariannya mereka. Makanya kenapa salah satu yang membuat Rasulullah itu dibenci juga karena itu. Karena merasa bahwa mata pencariannya mereka itu terganggu. Salah satu itu ya itu, sering orang tidak menerima ajakan, tidak menerima nasihat karena merasa kepentingan dunianya terganggu. Itu mata pencariannya rusak. Itu. Makanya kalau Anda melihat orang yang menentang Rasulullah itu ya orang-orang kaya, orang-orang yang punya kepentingan. Karena mereka merasa kalau mereka ikutin Nabi, kepentingan mereka akan terganggu. Nabi itu kan orang mustadafin, orang miskin. Yang ikutin Nabi itu orang miskin. Saya ini orang kaya. Saya ini orang milioner. Saya ini pejabat. Masa saya harus duduk sama-sama dengan orang miskin? Masa saya harus makan sama-sama dengan mereka, kumpul dengan mereka, berbicara dengan mereka? Kan begitu. Masa saya harus salaman dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tangannya kotor, orang-orang yang berdebu, orang-orang yang tidak punya derajat, tidak punya status? Kan begini. Makanya mereka tidak menerima. Mereka tahu yang dibawa oleh Nabi kebenaran. Mereka tahu mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu yang dibawa sama Nabi itu benar. Makanya Nabi digelari dengan Al-Amin itu karena Nabi itu orang yang bisa dipercaya. Mereka percaya bahwa apa yang dibawa, yang disebutkan, yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Tapi ketika Nabi menyampaikan tentang masalah tauhid ini, mereka menolak. Apakah kemudian mereka tidak percaya lagi sama Nabi? Enggak, mereka percaya. Al-Aminnya Nabi itu enggak hilang dari apa? Dari pikirannya mereka. Mereka yakin Nabi masih Al-Amin. Makanya ketika Nabi mengajak mereka untuk beriman, Rasulullah katakan gini, seandainya saya katakan kepada kalian bahwa di balik gunung ini, di balik gunung, ketika itu Nabi lagi berbicara, di balik gunung ini ada musuh yang akan datang menyerang kita. Apakah kalian yakin dengan perkataan saya? Mereka mengatakan, kami percaya ya Rasulullah dengan ucapanmu. Kau Al-Amin, kau orang yang bisa dipercaya, kau jujur, kau bisa diterima. Oke, kata Nabi, kalau begitu, kalau seandainya saya katakan bahwa ada Tuhan yang satu yang harus kalian imani, saya ini seorang Nabi, membawa pesan-pesan Allah, membawa wahyu, membawa kepada kedamaian, kepada kebahagiaan untuk kalian. Apakah kalian mau terima? Semua tidak ada yang mau menerima, yang menolak. Kami tidak terima ya Rasulullah. Mereka bukan bilang dusta Nabi. Kami tidak mau menerima ya Rasulullah. Enggak. Tidak. Coba.
pada zamannya Rasulullah, ya untuk itu dibuat, disembah. Bahkan ada cerita yang lucu lagi. Jadi patung itu hanya bukan dibuat dari batu aja, bahkan dari tepung, terkadang dari gandum dibuat patung katanya, dibuat patung kemudian disembah, setelah disembah dimakan gitu. Jadi Tuhannya mereka makan. Gitu, saking senangnya mereka tuh sama patung-patung, tapi untuk disembah. Jadi kalau ada patung di dalam rumah, itu bukan dilihat dari seninya, jadi bukan sisi keindahannya, tapi untuk disembah Tuhan mereka, untuk menjaga rumah mereka, menjaga mereka. Untuk apa? Untuk media penyembahannya mereka. Dan sehingga Rasulullah datang, dilarang, nggak bisa, nggak ada itu, nggak ada. Kenapa kemudian Rasulullah melarang pembuatan patung? Kenapa? Karena pembuatan patung ini bisa mengarahkan orang kepada penyembahan. Keimanan orang pada saat itu belum kuat, baru awal-awal masuk Islam. Ini harus dilihat dulu. Kalau mereka kan masih identik, masih dekat tuh, masih melekat itu penyembahan kepada apa? Kepada patung mereka. Bahkan terkadang di dalam sejarah itu, ya saking mereka itu baru pertama kali itu masuk Islam, terkadang kalau masih lihat patung mereka masih berdiri tuh, seakan-akan masih ingin menyembah, karena sudah terbiasa. Kebiasaan itu kan susah untuk dihilangkan, susah untuk dihapus. Makanya kenapa Rasulullah menutup pintu untuk ini, tutup. Kenapa? Karena bisa menyebabkan orang untuk kembali mengingat dia kepada Tuhannya. Tutup, diharamkan oleh Rasulullah. Tapi coba sekarang udah lain lagi, udah nggak ada tuh istilah penyembahan kepada patung. Orang bikin patung bukan lagi untuk menyembah, nggak ada. Coba ada nggak orang yang sekarang bikin patung? Anda tanya kepada pembuat patung, seni patung, kira-kira mereka bikin patung itu dipesan orang untuk disembah atau mereka mau menyembah? Tidak. Sekarang ini patung, seni patung yang untuk seni, untuk keindahan. Masya Allah, Anda bisa melihat bentuk-bentuk keindahan di sana. Sejuk hati kita melihat keindahan-keindahan yang diperagakan, yang dimunculkan di dalam sebuah patung. Punya makna, simbol-simbol yang begitu tinggi. Bahkan bisa saja patung membuat orang apa? Membuat orang mengenal Tuhannya. Di sana kita melihat keindahan Allah, manifestasi dari jamilnya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kenapa bukan dari sudut ini? Kita sekarang ini bukan orang bodoh kita ini orang pintar. Berbeda jauh antara orang dulu dengan orang sekarang kita. Zaman dulu zaman jahiliyah, sekarang bukan lagi zaman jahiliyah. Pengetahuan luar biasa. Kenapa harus dihancurkan? Kalau kemudian ada orang yang menyembah, kenapa patungnya yang harus dihancurkan? Kondisi dulu berbeda. Kondisi dulu orang karena masih terbiasa, ditakutkan Rasulullah bisa menyebabkan orang ingat lagi kepada Tuhannya. Ditutup. Sekarang kan enggak, bukan budaya lagi, bukan adat istiadatnya orang. Udah nggak ada itu. Jadi bukannya dihancurkan, diperbaiki itu keimanannya orang, diperbaiki, didakwain dia. Bukan kemudian patungnya dihancurkan. Ini kalau kita tidak pernah memahami tentang hal ini, beginilah hasilnya. Patungnya yang mau dihancurkan. Yang sebenarnya tujuannya Nabi bukan itu. Lalu bagaimana patung dimasukkan ke dalam rumah? Yang nggak ada masalah. Kenapa? Kita kan bukan menyembah itu patung. Kita kan melihat dari sisi keindahannya. Malaikat nggak masuk, Ustaz. Emangnya malaikat terpengaruh dengan patung? Malaikat itu bukan materi. Malaikat itu bukan materi. Ada apa dengan patung? Ada apa dengan patung? Ada salah nggak patung? Sampai malaikat tidak mau masuk. Sesuatu yang najis kan enggak. Patung enggak. Patung itu sendiri kalau mau dilihat, ya sebenarnya tidak punya nilai apa-apa. Kita yang memberi nilai kepada patung, sama dengan sesuatu. Sama dengan uang. Uang itu kan kita yang memberi nilai. Emas kita yang memberi nilai. Berapa nilainya? Maka
Makanya Rasulullah ketika ditawarin gunung Uhud jadi ambassador, Rasulullah nggak bergeming sama sekali, enggak. Kenapa? Karena bagi Rasulullah, dalam pandangan Rasulullah tidak bernilai sama sekali. Tapi bagi kita, uang 10.000 Masya Allah bernilainya. Kita bisa berantem gara-gara uang 10.000. Kan begitu. Bisa membunuh orang gara-gara 10.000. Kan banyak kita dengar tuh. Ada orang yang menyakiti mamanya, bahkan membunuh, membakar rumah hanya gara-gara uang 20.000. Coba bayangkan, saking bernilainya, kan begitu. Kan nisbi ini. Kembali kepada diri kita, memberi nilai berapa itu. Begitu juga dengan patung. Dari sudut mana kita memberi nilainya? Sudut keindahannya atau sudut penyembahannya? Kalau Anda melihat sudut penyembahan, itu salahnya Anda. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat memberi nilai apa? Malaikat tidak punya penilaian seperti itu. Kita yang punya nilai. Malaikat menilai itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Mereka tergantung diri kita. Kalau kita anggap bahwa patung ini sebagai wasilah, sebagai media kita untuk mendekatkan diri misalnya kepada Allah, mengingat keindahannya Allah misalnya seperti itu, keindahan-keindahan seperti itu, ya malaikat ya seperti pasangannya kita, kembali ke sana. Tapi kalau kita jadikan itu alat sembah, ya oke, malaikat masuk bukan karena patung itu, tapi dirimu yang kotor, yang menyembah kepada berhala itu bukan karena patungnya, bukan, dirimu. Malaikat itu bukan masuk ke dalam rumah, tapi masuk ke dalam hati kita, ke sana tempatnya. Itu. Ini harus benar-benar dipahami. Nah, jadi masalah pewayangan ya seperti itu juga. Wayang itu punya nilai seni yang luar biasa. Bahkan kan kita pernah dengar tuh Sunan Kalijaga kan menjadikan wayang sebagai alat dakwah beliau. Alat dakwah, mengajak orang untuk dekat sama Allah, mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak orang kepada kebaikan. Kenapa bukan sudut ini yang lebih kita perbesar, yang kita lihat, tapi selalu sudut-sudut keburukannya? Jangan, bukan seperti itu. Begitu juga sama dengan orang menziarahi kubur. Kan katanya ziarah kubur nggak boleh. Musyrik, dari mana musyriknya, dari mana nggak bolehnya, harus dilihat lagi di zamannya Nabi seperti apa. Kan ada dua bentuk hadis itu. Yang pertama dilarang kalau memang ini hadis benar ya. Kemudian kan diperbolehkan kalau memang hadis ini juga benar. Nah, sekarang kita hukumi hadisnya ini benar. Nah, sekarang lihat pelarangan orang di zaman Nabi seperti apa. Kemudian kan diperbolehkan oleh Nabi. Kalau kemudian ada orang yang meminta-minta di kuburan, bukan kuburannya yang dilarang, bukan kuburannya yang dihancurkan, bukan. Perbaiki pengetahuannya orang. Kuburan gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Orang datang berziarah, kalau dia ingat sama Allah, apa salahnya? Dia malah semakin ingat kepada kematian, apa salahnya? Dia tidak meminta ke situ. Kalau ada orang yang meminta di situ, ya bukan kuburannya para wali, bukan kuburannya para kekasih Allah yang salah. Enggak. Tapi pemahaman orang itu, ya kalau kita paham, kalau kita pintar, sampaikan kepada mereka, bukan begitu. Mintalah kepada Allah. Lalu kepada mereka apa? Wasilah saja. Perantara Allah saja. Kita tidak meminta kepada mereka sebagaimana Anda misalnya berwasilah. Tawasul itu kan wasilah, mencari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk dekat sama Allah. Wasilah apa? Kalau misalnya kita lapar, wasilah kita untuk mengenyangkan apakan nasi. Kalau kita haus, ya air minum. Kalau kamu butuh sesuatu, uang, kamu datang kemana? Ya datang kepada orang kaya. Kamu berjualan. Apakah kalau kamu pingin kenyang, tiba-tiba kamu berpikir saja, ya Allah kenyangkan saya. Ya Allah saya haus, ya Allah hilangkan haus saya. Apakah tiba-tiba begitu saja? Enggak bisa. Ini ada satu cerita ini. Mungkin Anda udah dengar. Ada orang yang tenggelam. Dia udah berjanji, ya Allah saya hanya mau kamu yang tolong saya. Tenggelam dia. Tiba-tiba datang orang yang mau menyelamatkan dia. Dia bilang, enggak, saya enggak butuh pertolongan kamu. Saya tunggu Allah yang datang. Oke, pergi orang itu. Datang lagi orang lain mau menyelamatkan. Enggak, saya enggak butuh sama kamu. Datang helikopter mau menyelamatkan. Saya enggak butuh.
ini saya udah tunggu-tunggu kamu ya Allah, saya udah mengharap kamu ya Allah, tapi kok kamu gak datang-datang juga. Putus asa saya sama kamu ya Allah. Allah bilang, wah, saya kan udah ngutus utusan itu yang nyelamatin kamu. Siapa tuh? Helikopter yang datang siapa itu? Itu aku, kata Allah. Itu aku. Tapi kamu tidak mampu melihat aku di sana. Itu tampilanku, tapi kamu tidak mampu membaca aku di sana. Ini ayat-ayat Allah, tapi kamu tidak mampu melihat aku di dalam ayat-ayat Allah. Anakmu ayat Allah, suamimu ayat Allah, istrimu ayat Allah. Semua yang ada di alam dunia ini apa? Ayat-ayat Allah. Tampilan Allah. Lihat aku di sana. Lihat aku di sana. Jadi jangan hanya fokus pada tampilannya saja. Jadi hanya jangan fokus pada apa. Jadi formnya saja jangan. Bukan gambarnya. Tapi bagaimana kita melewati itu semua. Ibrah. Menjadikan itu jalan untuk menuju kepada Allah. Jadikan patung untuk bisa dekat mengingat asma-asmanya. Asma-asma keindahannya Allah. Di sana penuh asma-asma keindahannya Allah. Lihat itu semua. Pewayangan. Lihat itu. Untuk bisa dekat sama Allah, kau semakin ingat sama Allah. Bisa ada jalan untuk itu. Semua ada. Dunia ini saya ingatkan lagi sama Anda. Dunia ini hanya media jalan untuk dekat sama Allah. Dia hanya ubur jembatan untuk sampai kepada Allah. Jadikan ini sarana. Jangan tinggal di situ. Dia hanya sebuah sarana seperti jembatan. Jangan jadikan jembatan tempat tinggalmu. Jangan bikin rumah di dalam apa, di atas jembatan. Itu yang salah. Tapi kalau jembatan itu kamu jadikan hanya sebagai alat lewat, yang ada masalah, kamu tidak akan terikat itu dengan itu semua. Begitu juga. Semua jadikan alat ingat kepada Allah. Hanya untuk alat ingat. Kalau kamu dengar musik bisa ingat sama Allah, semakin lembut hatimu, semakin cinta kepada orang-orang di sekitarmu. Apa salahnya dengar musik? Tapi kalau musik membuat kamu lupa sama Allah, membuat hatimu semakin keras, menjadikan kamu lupa kepada salatmu, baru itu yang haram. Sederhana, gitu aja. Saya tidak mau terlalu bahas yang panjang lebar tentang masalah-masalah ini. Nyelimet deh, sederhana saja. Islam itu ya bagaimana kita mau dekat sama Allah, itu saja. Dekat sama Allah. Jadi kalau ini bisa menjadikan kamu ingat sama Allah, oke. Tapi kalau kemudian ada sesuatu, walaupun itu baik, tapi membuat kau lupa sama Allah, berarti itu berhalamu. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Sedekah kamu, sedekah. Tapi dengan sedekahmu, kau lupa sama Allah, kau menyombongkan dirimu. Berarti apa? Berarti sedekah itu tidak baik untuk kamu. Iya, begitu saja sederhananya. Apa kamu meninggalkan sedekah? Perbaiki dulu diri kamu. Jangan jadikan sedekah sebagai alat untuk apa? Untuk menjadikan kamu berhala di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Perbaiki dulu diri kamu. Harus mulai dulu dari diri kita. Seperti itu. Sama dengan domino juga, sama dengan joker juga. Haramnya itu ya, kalau ulama dulu mengharamkan karena memang joker, domino, biliar, ataupun kemudian catur, ini kan identik dengan alat judi. Sekarang bukan lagi untuk alat judi, udah nggak ada itu. Sekarang itu sudah jadi apa? Alat olahraga, alat untuk mengasah otak. Kalau alat judi apa saja bisa jadi alat judi. Bisa jadi alat judi, semuanya bisa jadi alat judi. Saya masih ingat tuh masa anak-anak dulu. Ya, karet itu, karet. Yang biasa orang bermain karet itu kan bisa jadi alat judi juga dulu. Mas anak-anak kecil itu kan jadikan alat-alat judi itu. Sama, begitu juga. Kayu aja bisa jadi alat judi, batu aja bisa jadi alat judi. Karena apa saja orang kalau memang sudah otak judi, apa saja bisa jadi judi bagi dia. Itu. Jadi zaman, waktu itu mempengaruhi. Ini harus kita pelajari, harus kita lihat. Ilmu fikih itu kondisional dia. Tapi ada juga memang hal-hal yang baku. Tetapi kondisi sangat mempengaruhi. Seperti misalnya sholat. Sholat kan kalau Anda sakit kan bisa duduk itu. Atau misalnya seperti hal yang haram saja kalau dalam kondisi-kondisi istirar, dalam kondisi darurat kan diperbolehkan.
babi haram. Tapi ketika kita nggak punya sesuatu lagi untuk dimakan, ya oke, babi bisa dimakan, sekedarnya saja. Seperti itu. Jadi begini kita dalam memahami agama Islam. Lalu untuk masalah seperti ini nggak perlulah pakai lapor. Ini masalah ilmiah. Masalah ilmiah itu pendapatnya beliau. Ada orang yang berpendapat seperti oke, counter dengan pendapat juga, lihat dalilnya. Kemudian apa? Benturkan dengan dalil Anda, lawan dengan dalil, bukan kemudian pakai pelaporan. Aduh, bukan masanya lagi melapor-laporkan seperti ini. Nggak ada kasus pidana. Ini kan pendapat dia yang disesuaikan dengan apa? Sebuah dasar, ada dalilnya. Ya oke, kalau misalnya Anda tidak setuju dengan pendapatnya dia, oke, itu kaji pendapatnya dia, dalil dia, pahami itu, pahami dalil Rasulullah ini seperti apa. Masalahnya ada dalil dari baginda Rasul, dia mendasarkan itu semua, mereka mendasarkan. Jangan menghantam orang, salah Anda. Itu tidak mencerdaskan diri Anda, dan juga tidak mencerdaskan masyarakat, dan tidak memperbaiki agama Islam. Enggak, memperbaiki orang itu ya bukan dengan merusak orang itu, tapi bagaimana menghidayai. Siapa tahu dengan apa? Dengan cara kita yang indah, dengan menyampaikan dalil-dalil dengan cara yang benar, kita sampaikan kedudukan hadis ini. Ya siapa tahu orang itu bisa berubah kan. Mungkin selama ini pemahamannya dia hanya sampai di situ. Tapi ketika Anda datang lalu Anda sampaikan kelemahan dalil itu, siapa tahu dia bisa berubah. Hidayah itu kita tidak pernah tahu dari mana dan dari tangan siapa dan seperti apa. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Tapi ketika Anda mau merusak orang, Anda bukan sedang menghidayai orang. Bukan. Menghidayai itu tidak lain apa? Tidak lain mengangkat orang yang jatuh dengan penuh kasih sayang, orang yang salah dengan penuh kasih sayang, bukan dengan menyakiti orang itu. Bukan, salah itu. Bukan dengan pelaporan, salah. Ilmu tidak berkembang dengan itu. Ini masalah ilmiah, bukan masalah pelaporan. Bukan, tidak ada istilah seperti itu. Ilmu tidak akan berkembang dengan hal-hal seperti itu. Saya tutup dengan ucapan dari baginda Rasulullah yang mengatakan bahwa sampaikan sesuatu dengan cara yang benar. Hidayai orang dengan cara yang benar. Angkat orang dari kejatuhannya dengan cara yang indah. Itu. Berdakwalah dengan cara yang benar, dengan menggunakan istilah-istilah kata-kata yang indah, yang sejuk, yang santun. Rasulullah seandainya berdakwah dengan cara yang kasar, menggunakan kata-kata yang kasar, sudah pasti beliau akan ditolak. Tapi karena Rasulullah pendekatannya adalah pendekatan penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin, kita harus ikutin Rasulullah. Cari kata-kata yang pantas, cari kata-kata yang indah. Terkadang dakwah kita, ucapan kita, nasihat kita ditolak oleh orang bukan karena orang itu tidak mau menerima nasihat kita, tapi terkadang kesalahan ada pada diri kita. Kata-kata yang kita pilih, intonasi kita, cara penyampaian kita yang salah, kasar kita menyampaikan sesuatu. Kita bukan sedang menghidayai orang, tapi kita sedang menonjolkan diri kita, sedang menjual diri kita kepada orang lain, sedang mempertontonkan bahwa diri kita yang benar. Ikutin saya. Kita bukan sedang mengajak orang untuk mengikuti agama Allah, kita bukan sedang mengajak orang untuk mengikuti Allah, tapi kita sedang mengajak orang untuk mengikuti saya. Lihatlah saya, seakan-akan itu yang kita sedang sampaikan sama orang, sehingga orang menolak apa yang kita sampaikan. Bukan, sebenarnya mereka bukan menolak kebenaran, bukan menolak nasihat kita, tapi mereka menolak diri kita, sebab mereka melihat diri kita seperti berhala yang penuh dengan keakuan. Inilah yang mereka tolak. Jadi kita yang harus melihat diri kita, introspeksi diri, lihat diri kita. Jangan selalu menghukumi orang.
menghakimi orang. Kalau ada orang menolak ucapan kita, bukan berarti mereka menolak kebenaran. Kita bukan simbol kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran, tapi akan jadi rusak ketika kita hadir di sana. Jadi kitalah yang salah. Kalau kau ingin kebenaran itu diterima sama orang, mungkin kita yang harus menghindar dan mungkin kita yang harus menjauh, sebab kitalah yang membuat orang tidak mampu menerima kebenaran. Kalau niat kita karena Allah, kita tidak pernah punya kepentingan dengan apapun juga yang kita sampaikan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.